Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Syaiful Imam, mahasiswa Prodi MPI semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra. Dengan video ini merupakan tugas penilaian akhir semester dengan mata kuliah manajemen kurikulum yang dipenampu oleh dosen Bapak Fauzan Akmal Firdaus MP. Ya, dengan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang manajemen kurikulum belajar. Di berbagai daerah kini telah mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar. Tetap, apa sih sebenarnya kurikulum merdeka belajar ini? Ayo kita simaknya bareng-bareng. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang kurikulum belajar, manajemen belajar, kita harus tahu di situ ada pengertian kurikulum merdeka belajar, ada tujuan kurikulum, ada karakteristik, ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar, ada tahap dalam melaksanakan kurikulum, dan ada keunggulan-keunggulan kurikulum. Langsung saja, apa sih pengertian tentang kurikulum merdeka belajar? Mengutip laman Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Di sisi lain, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mulai tahun 2022 dan 2023, satuan pendidik dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Itu secara pengertiannya kurikulum merdeka belajar. Sekarang lanjut ke tujuan kurikulum merdeka. Apa sih tujuannya? Melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Pada masa pandemi, hasilnya dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73%. Literasi dan 86% numerasi. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara komprehensif. Jadi untuk mendukung visi pendidikan di Indonesia sekarang dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Itu di antara lain tujuan kurikulum merdeka belajar. Lanjut, sekarang masuk ke dalam karakteristik kurikulum merdeka belajar. Ada beberapa karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran. Di antara lain fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek, menguatkan profil belajar Pancasila. Yang selanjutnya, capaian pembelajaran per fase
dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan belajar dan kondisi satuan pendidikan. Nah, yang terakhir dari karakteristiknya memberikan fleksibilitasi bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Nah, itu diantara lain karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang lanjut ke dalam prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka mencakup tiga tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keluasan atau kelonggaran bagi para guru-guru untuk memiliki perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Dan pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Itu diantara lain prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sekarang lanjut pada tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ada tahap-tahapannya ketika kita ingin melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan. Di antaranya 1. Asesmen diagnostik. Nah, apa itu? Yaitu ketika guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi atau karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait mode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Kedua, perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Yang terakhir ketika yaitu tahapannya pembelajaran. Selama proses pembelajaran, seorang guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Hal itu dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Pasti dalam kurikulum Merdeka Belajar ada keunggulan-keunggulannya di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Berikut keunggulan atau kelebihan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Di antaranya 1. Lebih sederhana dan mendalam, yaitu kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kedua, lebih merdeka bagi peserta didik khususnya jenjang SMA. Tidak ada program peminatan di SMA sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, prestasi, dan aspirasinya. Nah, yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Ketika pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan yang lain-lain.
Ya, segitu saja sekilas tentang materi manajemen kurikulum Merdeka Belajar. Ada salahnya mutlak dari saya, benarnya dari Allah. Saya tutup, sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.